warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami bersyukurillah, amma ba'd. Kami dari kelas IA2 akan membahas tentang Islam moderat. Islam moderat adalah sebuah ajaran yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Islam moderat adalah Islam yang seimbang, toleran, dan penuh kasih sayang. Ajarannya menekankan pada nilai-nilai universal seperti kedamaian, kebersamaan, dan perdamaian. Islam moderat adalah mengerjakan, menghormati perbedaan, baik itu perbedaan agama, suku, ras, maupun budaya. Ajarannya melarang segala bentuk kekerasan, indekstremisme, dan ekstremisme. Adapun perilaku ekstremisme yang tidak dapat menunjukkan sifat Islam moderat yang dapat kita lihat seperti ini, dan ini. Saya Bisma Arta. Terkadang suatu perbedaan bukanlah menjadi suatu perpecahan, melainkan sebuah keindahan. Terkadang yang kita inginkan tak selamanya dapat kita raih. Kita berbeda, tapi kita punya tujuan yang sama. Ini kisahku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Tidak. Bangun nih, Mas subuh. Udah bangun sholat deh. Bangun nih. Sholat. Udah subuh nih. Sholat. Tidak. Bangun nih. Islam. Hah? Islam. Bangun. Cepat bangun. Bangun. Sholat. Bangun. Tidak mau saya sholat. Cara kunutnya. Dasan. Ayo sholat. Jangan sholat. Jangan ngawur. Aku sholatnya. Ini sholat bukan untuk kurus. Kita ini sholat minimal. Nanti saya sholat sendiri. Jauh mau Ridho, baru mau ke sholat masuk mah. Ayo Jo. Nana teh sholat masuk neraka. Ridho. Buruan Ridho. Buruan Ayo jadi dah. Ridho. Udah mau ke sholat di masjid betulan ini? Tidak mau. Sholat di sini saya. Kenapa? Kamu sholat sendiri, teh kunutnya. Hai. Balik ke ini. Ini di dalam Pak. Assalamualaikum. Dari mana? Tadi Pak ada kegiatan mendadak jadi belum bisa datang cepat Pak. Oh. Assalamualaikum. Bapak Andi. Assalamualaikum. Kayaknya nggak ada orang deh di sini. Apa kita lanjut ke rumah lain aja? Boleh.
Ayo, taruh. Sini. Sini. Ya, Bapak. Ya, jangan. Habis. Udah, ya terbukain. Allah, masya Allah. Kalau isi keseluruhan tafsirnya. Mohon maaf ini saudara mengganggu waktunya. Jadi begini saudara, kedatangan kami ini bukan bermaksud apa-apa. Jadi kedatangan kami di sini untuk bersilaturahmi karena kita sebagai saudara seumat, seagama, seiman. Jadi Rencana kami ini mengajak saudara mengikuti pengajian yang ada di masjid terdekat sini. Gak usah. Kamu sendiri Jo. Bukan begitu saudara, kita ini sesama muslim kan, jadi kita harus saling mengingatkan. Jadi sesama muslim. Diam dulu. Merokok dulu. Mohon maaf sebelumnya ini kita tidak merokok. Gak usah sekali-kali. Betul begitu. Kalau sekarang jadi begini saja saudara. Kenapa ini? Kenapa? Jadi begini saudara. Tenang saudara, tenang. Apa maksudnya? Jadi maksudnya kami duduk dulu. Santai. Jadi kita ini cuma mau mengajak saja, mengingatkan sesama muslim ya. Agar kami ini ada Begini saudara, kedatangan kami ini bukan tapi kedatangan kami ini untuk bersilaturahmi dengan saudara, untuk berbuat kebaikan, untuk datang ke masjid, Masjid untuk apa? ya, untuk beribadah saudara. Beribadah dapat uang. Bukannya begitu saudara. Jadi datang ke masjid itu kita untuk beribadah. Dengan beribadah kita mudah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Mari saudara-saudara kita datang ke masjid. Jadi bagaimana saudara? Apa maksudnya ini? Hah? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah begitu saudara. Nah, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Saudara. Ya, saya tadi. Ini kenapa ini? kita akan rencananya kami mengikuti pengajian. Oh, jadi ini saya diajak untuk ke acara pengajian di masjid. Iya. Oh, Kebetulan di pengajian itu saya sendiri yang mengisinya. Siapa tahu saudara ada waktu, bisalah meramaikan di masjid sana. oh, ya begini. Saya kebetulan bisa, cuman malam ini saya ada acara kajian di masjid saya sendiri. Oh, Dan kebetulan saya di situ sebagai marbot dan saya harus mengatur semua di situ. Jadi mohon maaf ini Pak. oh iya iya, Jadi tidak masalah. saya tidak bisa Tidak apa-apa. untuk meramaikan. Iya iya. Iya. Gitu Pak. Tapi saya usahakan kalau saya bisa, insya Allah saya datang. Oh iya iya, insya Allah. Maaf. Jadi kita di sini disatukan oleh kalimat thayyibah, yaitu la ilaha Allah. Oke, kalau begitu saya duluan ya Pak. Ah ya boleh. Insya Allah. Allah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana kau? Tadi dari kampus, capek banget cuy. Dosennya mana lambat lagi. Di depan tadi ada jamaah tablik manggil dia. Jamaah tablik? Yo, ay. Bikin Biasa, apa? Ngajak ke masjid, rame nih. Oh. Mirsan. Yuk, Kenapa? kamu sewas? Capek banget. Belum nih, dosennya masih lama cuy. Kelasnya. Kamu sendiri sudah? Ini buat video. Terus makan. Kalau misalnya lapar ada makan. Iya, kita makan. Ya. Tambah cuy. Nanggung, Cok. Sedikit barang MK kamu di kampus tadi. 4 mak bisa aja. Mirsan. Ya, tadi dipanggil sama Ustaz di masjid. Panggil apa? Kurang tahu juga. Pokoknya tadi bilang kalau datang Irsan suruh ke masjid. Minta satu lah. Ya. Dok, tadi saya bilang nih. Kenapa? Serius. Saya tadi ketemu sama cewek. Di Bali itu cewek, insya Allah ketemu. Namanya Silva. Oh, teman sekelas gitu. Yuk kah? Iya. Tapi di orang bagaimana kah? Dia orangnya baik, Baik. ramah. Dia tinggal di kompleks perumahan ini. Rumah ini, astaga. Kan kalau lihat mau baik, gas. Enggak sih. Nanti doakan ya. Iya. Bantu juga. Bismillah. Makasih ini Ridho ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Barang siapa yang bersyukur dengan nikmatku, kata Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, kata Allah, sungguh azab Allah sangatlah pedih. Allah Subhanahu wa taala juga mengancam kepada orang-orang yang ingin menipu nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Barang siapa yang menipu nikmatku, kata Allah, saya ini tidak akan mampu. Oleh karena itu jamaah sekalian, marilah kita bersyukur nikmat Allah, baik itu nikmat besar maupun nikmat kecil. Baik itu nikmat yang kita anggap sepele maupun nikmat yang kita anggap besar. Karena semua itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang patut, yang wajib kita syukuri. Jangan lupa Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah meliputi yang ada di bumi dan ada yang Bahkan daun yang ada di pohon pun tidak akan jatuh kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang dimaksud ini ialah bukan hanya sekarang nikmat yang diucapkan saja, pun ranting-ranting di muka bumi ini dijadikan satu sebagai penanya. Daun-daun di muka bumi ini dijadikan satu menjadi kertasnya, dan lautan di muka bumi ini dijadikan satu menjadi tintanya. Maka belum mampu untuk menuliskan semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silva, boleh saya bicara sebentar sama Silva? Ya boleh Ustaz. Itu Jadi alasan saya bicara sebenarnya dari awal ketemu itu aku udah punya perasaan sama Silva. Jadi saya itu ada yang baik datang ke Silva. Dari Silva bagaimana? kalau lihat Ustaz betul-betul serius datang ke rumah. Kalau begitu boleh saya minta nomor HP-mu supaya nanti saya bisa hubungi. Ya boleh.
kalau begitu saya duluan Ustaz. Oh, jadi lagi. Yakin? Jalan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Om. Oke. Bi, Bibi. Ya Bu. Bi, panggilin Silva sama sekalian buatkan minuman ya. Saya sudah tahu niatmu datang ke sini, tapi saya belum tahu siapa kau dan dari mana kau. Oh, NU. Maaf. Nanti Salira. Oh, pemahamannya Om ini salah. Apa maksudnya bilang begitu, susah? Kamu minta maaf Om, minta maaf karena perkataan teman saya tadi Om. Tidak, saya menolak lamaranmu. Keluar. Ya udah, saya keluar. Ayo. Bu, ada gosip baru. Itu anaknya majikan saya. Kemarin ada laki-laki yang melamar dia, tapi ditolak. Hanya karena beda pemahaman, beda aliran. Masa iya cuma karena berbeda aliran? Iya, pemahaman majikan saya tuh sempit tentang moderasi. Bu, lagi ngomongin apa sih? Ini loh Bu, lagi ngomongin majikannya Ibu Ila. Keluarga Ibu Lala kok gitu? Astagfirullah Ibu, nggak usah ngomongin orang. Kita tidak tahu urusan rumah tangga orang. Ya Allah. Ya udah Bu, saya pulang dulu ya. Ya, hati-hati Bu. Hati-hati. Tidak ada semua harus berjalan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, jemaah masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkumpulnya kita di sini Tentang kajian tentang moderasi beragama, saling menghargai antar umat beragama, antar kita berumat, supaya tidak ada yang ketersinggungan di antara aliran-aliran yang kita atas. Pada kali ini kita bersama dengan Ustaz yang jauh-jauh di sana kita panggil, yang akan bersama kita hari ini juga kita kedatangan Ustaz dari Jombang, Ustaz Sulaiman LCMA, yang mana beliau adalah lulusan dari Universitas Al-Akhdar. Untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita dengarkan kajian sedikit tentang moderasi dari beliau. Kami tafadhol mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan untuk selalu moderat. Maksudnya itu adalah tidak terlalu berlebih-lebihan, tidak terlalu fanatik, dan tidak pula sebaliknya mengajarkan kita untuk selalu menghormati dan selalu mentoleransi antara agama satu dan agama lain. Karena itu, walaupun kita berbeda-beda, akan tetapi tidak saling menjatuhkan. Dan karena itu, walaupun kita berbeda, akan tetapi mempunyai tujuan yang satu, yaitu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sehat. Hati-hati jalan Pak Kades. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kades. Dan Pak Kades ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sakit apa, Om? Demam. Bukannya ada murid? Kenapa untuk kesana? Bukan begitu, Om. Kan mulut itu kan hanya kebiasaan. Sedangkan Om kan sakit, jadi baju Om itu lebih wajib, Om. Jadi saya kata ini baju Om. Ya, Om. Selesai mungkin Om. Mengambil Om. Siap, Om. Bentar lah. Om. Nah. Gak datang, soalnya dia udah undang. Kita sebagai tokoh masyarakat dan kawinkan engkau dengan anak perempuan saya yang bernama Silva binti Andi Fatudin. Dengan mahar tersebut dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Silva binti Andi Fatudin dengan mahar tersebut dibayar tunai. Sabar saja, kita coba sesuai luar sana. Wajib masuk pagi. Ustaz. Assalamualaikum. Kamu mau mati. Di video. Siapa? Ku mau dia, tak mau yang lain. Hanya dia yang selalu ada kala susah dan senangku. Jangan dulu ya. Sini. Dia. Terima kasih semuanya. Iya, pulang betul. Om, sama aku ada salam, Om juga kalau ada sama. Ya, ada jawab, Nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak perempuan saya yang bernama Silvana binti Andi Fatudin dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Silvana binti Andi Fatudin dengan mahar tersebut dibayar tunai. Gimana para saksi? Sah? Sah.
Saya berdiri di sini hari ini dengan hati yang begitu berat. Saya merenungkan masa lalu, ketika saya begitu yakin dengan pendapat saya sendiri. Saya begitu percaya diri sehingga saya lupa akan pentingnya mendengarkan dan memahami orang lain. Saya pernah terjebak dalam ekstremisme, di mana saya hanya melihat hitam dan putih. Saya tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, karena saya yakin saya benar. Tapi sekarang saya menyadari bahwa kebenaran tidaklah semudah itu. Sifat moderat adalah kunci untuk memahami perbedaan. Dengan menjadi moderat, kita bisa mendengarkan dan memahami pendapat orang lain tanpa harus kehilangan identitas kita sendiri. Kita bisa berdiskusi, berdebat, dan belajar dari perbedaan. Jangan seperti saya yang pernah terjebak dalam ekstremisme. Jangan biarkan kepercayaan kita menjadi penghalang untuk memahami orang lain. Mari kita menjadi moderat dan membangun jembatan antara perbedaan. Saya menyesali masa lalu saya, tapi saya tidak menyesali pelajaran yang saya dapatkan. Saya berharap kita semua bisa belajar dari kesalahan saya dan menjadi lebih bijak dalam menghadapi perbedaan. Terima kasih. Bukan akhir dari sebuah perjalanan kehidupan, tapi bagaimana kita merubah arah pemikiran kita yang masih sempit tentang pemahaman moderasi, agar tidak ada lagi saling menyalahkan satu sama lain, yang seharusnya keberagaman itu sebab terciptanya keindahan dalam Islam. Salah satu implementasi Islam moderat toleransi dalam beraliran. Di dalam Islam terdapat berbagai aliran dan mazhab yang berkembang. Perbedaan ini bukan menjadi sumber perpecahan, melainkan kekayaan dan keindahan Islam itu sendiri. Islam moderat mengajarkan kita untuk saling menghargai dalam perbedaan beraliran dan membangun toleransi antar sesama umat muslim. Dalam Islam, kita diajarkan saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Perbedaan dalam beraliran tidak pantas menjadikan kita musuh, melainkan saudara seiman yang memiliki cara pandang berbeda dalam perbedaan dalam beribadah, seperti cara sholat, berpuasa, atau berhaji, tidak pantas menjadikan kita berbeda dalam keyakinan. Kita tetap bersatu dalam Islam, dan perbedaan ini cukup memperkaya kesatuan Islam. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang terpecah belah dan berselisih sesudah datang kepada mereka keterangan yang jelas. Quran Surah Al-Imran ayat 1. Islam moderat mengajarkan kita untuk bersikap toleransi dalam beraliran, di mana kita harus saling menghormati, menghargai, dan dengan ini kita bisa membangun persatuan antar umat Islam. Maka dengan itu, marilah kita belajar lebih dalam untuk memahami Islam dengan menjadi pribadi yang lebih baik. Sekali lagi, Islam moderat adalah Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Mari kita bersama-sama menyebarkan pesan damai dan toleransi untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera, serta saling menghargai keberagaman aliran yang ada. Sekian, terima kasih. Salam moderasi. Salam. Ya Allah.